Shalom, selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Virgo Situmorang, mahasiswa teologi tingkat 2. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit firman Tuhan, yaitu dari hamba Tuhan Nabi Nehemia. Mungkin kita bertanya, siapakah Nehemia itu dan apa yang kita dapat contoh dari Nabi Nehemia? Baik, kitab Nehemia sama dengan kitab Daniel yang isinya ayat-ayat diawali dengan kisah kabar buruk. Baik, kita akan mempelajarinya. Kita buka Alkitab kita di dalam Nehemia 5 ayat 14 dan 19. Baik, saya baca keterangannya. Nehemia adalah tokoh yang terkait dengan kisah dalam Alkitab. Ia adalah seorang Yahudi yang hidup pada zaman Kekaisaran Persia. Dan kisahnya diceritakan dalam kitab Nehemia dalam Perjanjian Lama. Nehemia salah satu dari orang Ibrani yang dibuang menduduki suatu jabatan yang berpengaruh dan terhormat dalam istana Persia. Sebagai juru minuman, raja ia diizinkan dengan bebas berada di hadapan raja. Dengan jasa dalam jabatannya dan oleh sebab kesanggupannya dan kesetiaannya, ia telah menjadi sahabat dan penasihat raja. Namun dengan menerima kebaikan raja, walaupun dikelilingi oleh kesabaran dan kemuliaan, ia tidak melupakan Allahnya dan bangsanya. Baik, kita telah mendengarkan firman ini ketika dia sudah berada di dalam istana Persia. Di dalam jabatannya sudah sangat tinggi, tetapi dia selalu berserah kepada Tuhan. Dan dia mempunyai kesabaran dan kemuliaan, dan ia tidak melupakan yaitu Allahnya dan bangsanya. Baik, kepada kita juga, ketika kita di dalam kehidupan kita, mungkin jabatan kita tinggi ataupun kedudukan kita ataupun harta kita, di dalam Nehemia mengajarkan tetap rendah hati dan setia kepada Allah yang penciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Baik, saya lanjut. Nehemia adalah seorang pelayan istana Raja Artasastra, pengusaha Persia. Suatu hari ia mendengar berita bahwa tembok kota Yerusalem hancur dan pintu gerbangnya terbakar. Ini membuat Nehemia sangat bersedih karena ia merasa terikat dengan tanahnya leluhurnya. Raja Artasastra melihat kesedihan Nehemia dan mengizinkan untuk pergi ke Yerusalem dengan tujuan membangun kembali tembok kota itu. Nehemia tiba di Yerusalem dan memimpin upaya untuk membangun kembali tembok tersebut. Meskipun mereka menghadapi berbagai kesulitan, ancaman dari musuh-musuh mereka, Nehemia dan para pekerja berhasil menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu relatif singkat. Baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, walaupun mereka mendapatkan banyak pencobaan ataupun gangguan dari orang yang di sekeliling mereka, tetapi pekerjaan itu dapat mereka lakukan dengan baik sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Baik, selain membangun kembali tembok, Nehemia juga berusaha untuk memuliakan semangat keagamaan masyarakat Yahudi di Yerusalem. Ia membaca Taurat kepada orang banyak dan berusaha untuk mengembalikan ketaatan mereka kepada hukum-hukum Allah. Setelah tembok itu hancur, banyak orang-orang akan menjauh daripada Tuhan, terkhususnya yaitu orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Sehingga Nehemia menyampaikan firman Tuhan dan hukum Taurat kepada orang-orang itu sehingga mereka berbalik kepada Tuhan. Sehingga mereka juga taat akan percaya kepada Tuhan. Baik, di dalam kutipan ataupun bacaan yang saya sampaikan di atas, kita mempunyai banyak poin penting yang kita ambil dari kisah Nehemia sebagai pemimpin. Baik, yang pertama, tidak mengeluh dan menuduh bahwa orang-orang Yahudi kurang beriman. Yang kedua, dalam memimpin Nehemia selalu mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, jujur dalam pekerjaan. Yang keempat, adil. Dan yang kelima, berpihak pada rakyat, berlutut dan selalu berdoa serta berpuasa. Tiada tempat dan waktu yang tidak cocok untuk menghadapkan suatu permohonan kepada Allah. Tiada suatu yang dapat mencegah kita daripada mengangkat hati kita di dalam doa yang sungguh-sungguh. Di jalan-jalan ramai dan di tengah-tengah segala kesibukan, berdagang ataupun di dalam kehidupan kita, baik di dalam pertanian kita, usaha tangan kita, kita dapat melayangkan sebuah permohonan kepada Allah, memohon bimbingan ilahi, seperti yang telah dilakukan Nehemia ketika dia mengadakan permohonan di hadapan Raja Artasastra. Satu hubungan yang intim dapat diperoleh dimanapun kita berada. Kita harus mempunyai hati yang senantiasa terbuka
dan doa yang selalu dilayangkan supaya Yesus dapat datang dan tinggal sebagai tamu surga dalam jiwa. Baik, kita telah mendapatkan poin penting dari Nehemia ketika dia mendapatkan ada pemberitahuan akan telah hancurnya tembok, sehingga dia datang kepada yaitu Raja Artasastra. Dia bermohon supaya dia diberikan kesempatan untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali. Oleh karena itu, seorang raja memberikan kesempatan sehingga dapat dikembalikan lagi untuk membangun kembali yaitu tembok yang telah menghancur. Baik, kisah Nehemia adalah contoh kepemimpinan yang kuat, tekad dalam menghadapi tantangan. Ia juga menunjukkan dedikasinya terhadap pemulihan kota Yerusalem dan keyakinannya pada kepercayaan agamanya. Kisah Nehemia dapat dianggap sebagai contoh inspiratif dalam Alkitab tentang pentingnya memimpin dengan keberanian dan integritas. Baik, kita telah mendengar akan kisah seorang hamba Tuhan yaitu Nabi Nehemia. Kepemimpinannya sangat luar biasa. Ia tetap setia di dalam kebenaran, dia selalu berserah kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan tadi, kisah Nehemia dapat dianggap sebagai contoh inspiratif dalam Alkitab tentang pentingnya memimpin. Baik, mungkin ketika kita mendapatkan jabatan yang tinggi ataupun kedudukan, apakah kita seperti Raja Nehemia yang selalu memimpin dengan benar, dengan cara yang tulus, tidak mau mengatakan yang tidak benar. Tetapi Nehemia mengatakan di sini, menjadi pemimpin bukan untuk berkuasa dan mencari untung, tetapi untuk melayani orang lain. Baiklah, kita selalu di dalam pimpinan kita selalu melayani orang, tidak untuk mementingkan diri kita, sebab itulah yang Tuhan inginkan, selalu memimpin baik orang lain ataupun orang yang kita dapati. Demikianlah sebagai firman Tuhan, yaitu Raja seorang Nabi Nehemia yang mengajarkan kita tetap setia di dalam kehidupan dan tetap setia di dalam doa. Demikianlah firman yang dapat saya bagikan, kiranya Tuhan memberkati. Amin.